airnya banyakin karena suka terlalu manis, airnya banyakin dan kasih 2 saset, 1 tumbler. Betul, itu pas. Coffee mix 2 tumbler, coffee mix 2 saset, airnya dipenuhin setumbler itu pas. Pas, betul pas banget. Jadi dan kalau sudah di tumbler, tidak ada yang bisa membedakan ini Starling punya atau Starbucks punya. Yang bedanya adalah yang satu 42.000, yang satu 6.000. Irfan Kartawirya, saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di Random Jumat lagi. Iya, selamat datang di teras Random Jumat. Iya, sekarang pakai teras. Kita season barunya itu pakai teras. season barunya pakai teras. Tiap season beda-bedanya apa? Ya beda setting aja. Iya, beda setting aja gitu. Sebelumnya di kafenya sekarang pada tutup, terus susah juga gitu. Iya. Sekarang udah boleh buka lagi, udah banyak yang buka lagi, tapi kita di teras aja lah. Iya. Udah banyak yang buka lagi, tapi kafe-kafe yang dulu kita rekaman kayaknya pada tutup. Bukan karena kita loh ya. Bukan karena kita ya, tapi ya memang pandemi ini untuk bisnis kafe itu memang cobaan banget ya. Iya sih, kebayang. Kuat ya, bertahan teman-teman, nanti buka bertahan, lagi. Teman-teman semangat ya, buka lagi sebentar lagi ya. Gitu. Oke, kita mau bahas apa nih, Van? Apa kan? Tadi lu bawa apa sih? Iya, ini gua yang usulin tema lah hari ini ya. Apa? Nah, ini Van. Gue punya koleksi saset gitu ya. Ini mah sampel kita produk lu bukan? Ya. Bukan. Oh, bukan sampel produk. Enggak, ini Van. Ini apa ya? Kalau orang Indonesia itu kan ada ramah tamah ya, sopan santun ya. Kalau disuguhin itu, kalau bisa dihabisin. Kalau nggak habis kan nggak enak gitu loh, ya kan. Makanya gue kalau ke hotel terus dia kasih gini-gini, gue habisin, Pak. Dibungkus sekalian. Dibungkus sekalian. Karena kalau nggak enak sama tuan rumah katanya. Nah, saset nih, Van. Lu masih... Ini ada apa aja tuh kopi? Ada kopi, ada teh, ada gula, creamer, teman-teman, creamer itu segini pas. Kalau gua beli creamer stopless itu suka kelebihan, kadang-kadang kekurangan, tapi satu saset ini sama satu saset ini tuh pas tuh. Gua makanya sering sering kumpulin. Lu masih banyak pakai saset nggak, Van? Sayangnya masih sih gua. Masih ya? Ada satu lagi nih. Kenapa gua bilang sayangnya? Karena ini apa tuh? Ini teh. Tapi ini yang dari Cina. Teh tabur ya? Teh tabur ya. Teh apa daun nih? Teh daun. Tapi divakum sama dia tuh. Jadi yang di Cina, yang teh kan divakum. Iya. Kenapa gue bilang sayangnya gue masih pakai saset itu bukan karena snob, wah kalau kopi harus digiling bukan digunting. Bukan itu. Karena yang gue tahu saset itu memang salah satu penyumbang terbesar dari sampah atau limbah di lingkungan. Makanya gue bilang sayangnya gue masih pakai gitu. Betul. Kalau tentang produknya sendiri, ada produk yang disasetin, gue nggak pernah ada masalah dengan itu gitu. Kopi kan ya itu ada yang bilang katanya, wah kopi itu digiling bukan digunting. Ya kan sebelum digiling digunting dulu, baru lu taburin digiling. Dan sebelum dimasukin saset itu kopi digiling dulu di pabrik. Jadi ya sama lah sebenarnya. Dan sebelum waktu masih jadi buah mau dipetik juga digunting dulu. Dari pohonannya. Jadi dalam siklus hidup kopi mah ada aja guntingnya. Iya, ada kegiatan menggunting dan menggiling itu selalu ada gitu di siklus hidup kopi mah. Jadi kenapa gue bilang sayangnya ya karena itu tadi kan lingkungan. Tapi kalau secara produk mah gue nggak pernah ada masalah lah dengan sebenarnya produk itu. Kenapa lingkungan itu adalah kalau plastik ya, ada contoh plastiknya. Kalau plastik yang misalnya kresek gitu ya, itu kan bisa di recycle. Botol aqua juga bisa di recycle. Itu karena mereka nggak ada bening, nggak ada logamnya gitu. Nah kalau teman-teman mau tahu ini ya, kalau misalnya packaging yang bentuknya begini, ini kan melindungi produknya dari sinar matahari nih. Jadi dia di coating sama logam, jadi sama pakai kayak aluminium foil gitu ya. Jadi dia kayak ada aluminium foilnya, dan aluminium foil itu yang membuat si plastik ini tidak bisa di recycle. Jadi dia itu kan plastik, aluminium foil, plastik lagi, print-printan, plastik lagi gitu. Betul. Ada layernya, ada pokoknya bening, print-printan,
bening lagi, foil, bening, lagi. baru produk. Nah, gitu. Jadi itu karena pertama plastiknya sedikit, ya kan? Kalau segini kan plastiknya sedikit banget. Jadi kalau kita kasih ke pemulung, ini teh hampir nggak ada harganya gitu. Iya, iya. Terus kedua memisahkan logam sama plastiknya itu yang nggak bisa. Jadi banyak yang jadi sampah gitu loh, nggak bisa di-recycle. Sementara kalau botol-botol gitu sebetulnya bisa di-recycle gitu. Solusinya sebetulnya adalah pakai yang kertas ya. Gua ngelihat ya ada kalau itu apa? Kalau yang ini teh biasanya ini plastik itu nih. Ini masih plastik nih. Nah, ada kalau yang apa? Teh tongci atau sosro itu ada yang kertas tuh. Ini kertas ya? Dia amplop kertas. Oh, gitu. amplop. Tunggu dulu ada. Yang amplop. Ini hotel Tuh, apa ada. yang pakai amplop? Tadi gue lihat tuh. Nah, jadi apa? Bukan cuma buat makanan ya. Oh, ini nih. Nah, ini pakai itu kan kertas amplop nih, tuh. teman-teman. Ini pakai amplop. Sebenarnya lebih apa environmentally friendly ya, kalau dibilang ya. Ini dari Agensus Malang. Udah lama gue ini sebelum pandemi ini. Jadi memang lebih environmentally friendly yang pakai kertas gitu. Tapi itu kan nggak cuma makanan ya, kan saset-saset kan Sampo, iya. Kalau di sampo sih, sabun gue baru nemu satu yang saset. Sabun ya, sabun gue baru nemu yang saset. Itu juga sasetnya agak besar, ukuran segini lah gitu, panjang. Oh, gitu. 2 biji. Nah, jadi dia satu tapi panjang gitu. Iya. Nah, kalau sabun gue baru, tapi kalau sampo mah sering biasanya kalau lu berenang di kolam renang umum gitu kan orang suka bawa sampo saset. Oh iya betul. Nah itu lumayan polutannya tuh karena 3 kali mandi 3 kali saset kan. Kan nggak mungkin saset dikaretin lagi. Buat sorenya mandi sore gitu kan. Kalau lu mungkin itu. Kalau lu beli Masako atau Royco gitu ya, lu buka itu tuh bisa dikaretin lagi. Iya. Kalau Tapi sampo mah sabun nggak. agak susah. Coba ada cerita lucu Van, gue dapet dari Mas Tegar. Jadi dia dari Antis yang pembersih tangan itu. Iya. Jadi Antis itu sampai sekarang pun ada kemasan sasetnya. Oh ada? Ada. Jadi waktu kita ngobrol IG Live mengenai peranan Antis sebagai alkohol kan, desinfektan gitu ya di zaman pandemi ini kan. Tapi dia bilang kita ini udah dari tahun 90 berapa gitu, udah lama bikin antiseptik ini tangan. Dan itu memperkenalkannya susah. Dia bilang gitu. Jadi masyarakat belum paham. Kalau sekarang sih semua udah tahu ya, semprot-semprot. Kalau dulu dia nggak tahu. Jadi dia pernah bikin satu acara buka puasa bareng, disponsori oleh si merek itu gitu ya, di dalam saset gitu. Jadi ada saat dia bagiin nasi kotak, nasi dus, dalamnya ada saset antisnya gitu kan. Ketika dibagiin dia malah dapat komplain. Kenapa? Karena begitu buka puasa selesai semua orang makan, antisnya disobek dituang ke ayam. Dipikir itu sambal karena bentuknya saset kayak sambal gitu. Apalagi kalau yang sekarang itu ada gambar jeruknya. Iya betul, ada gambar jeruknya. Jadi dia pikir apa ini saus limo. Masalahnya begitu ayamnya kena itu kan nggak bisa dimakan mengandung alkohol. Ada waktu itu lucu, itu sampai orang nggak ngertinya bagaimana cara pakai antis tuh zaman dulu katanya gitu. Tapi karena dia ada kemasan saset, sampai sekarang juga masih ada. Ada. Praktis sebetulnya kalau kita nasi box satu buka dulu yang saset, cuci tangan, ya kan, baru buka sambal, baru tuang gitu loh. Ini tuh antisnya dituang ke ayam. Tapi ya kalau lu masih paling sering pakai saset untuk apa, Van? Kopi masih, ada kopi masih. Terus bumbu masak sih, bumbu masak kayak kaldu-kaldu bubuk gitu. Kan sebenarnya kan ada kemasan besar terus ditaruh di botol misalnya atau taruh di toples gitu. Tapi itu kan kalau lu makainya nggak sering banget gitu, ntar kan dia kan nyerap air ya, higroskopis ya. Jadi lama-lama tuh kan keras gitu. Jadi gue sekarang pakai saset kecil-kecil gitu. Gue pakai kalau orang Bandung mesti tahu merek Atom. Ya atau lu tahu bihun atau mie Atom bulan? Iya tahu. Nah dia tuh bikin bumbunya kayak bumbu Indomie gitu. Ukurannya segede bumbu Indomie gitu. Jadi salah satu sasetnya tuh ukurannya kira-kira segede bumbu Indomie gitu. Nah itu kalau buat masak kan ya satu itu habis sekali masak gitu. Jadi dia nggak kena udara kan gitu. Gue pakai itu. Jadi paling sering kayaknya saset bumbu masak, ya termasuk bumbu masak instan lah ya kan kalau kita bilang itu di saset juga.
meskipun agak gede gitu. Sama kopi paling, minuman-minuman lah, minuman kayak apa ya, Milo gitu. Milo kan, Milo saset. Berarti semua yang berbentuk powder ya rata-rata? Powder. Semua yang berbentuk powder ya. Rata-rata itu memang gitu karena powder itu convenience-nya saset itu kan sekali pakai ya. Jadi langsung habis gitu. Langsung habis gitu, satu paket sobek buang gitu kan, selesai gitu kan, satu. Dan ada beberapa orang yang misalnya Starling itu bisnis modelnya berbasis kepada saset. Saset ya. Karena kebayang kalau dia mesti bawa toples kopi itu beratnya seberapa kilo sih yang harus dibawa sama dia. Dan dia dengan dia bawa saset itu dia unggul di varian. Iya, jadi mau betul. apa, mau kopi ABC susu ada, mau Gilus Mix ada, mau mochaccino ada. Iya, dan gini, tinggal ngerenceng aja deh. Saset itu satu kelebihannya lagi adalah dosingnya. Artinya Dosingnya jumlahnya pas gitu, jumlahnya ya. Tadi gue bilang kalau gue pakai beli Nescafe yang stopless, terus gue sendokin sendiri, kadang-kadang suka kepahitan, kadang-kadang kurang gitu ya. Dan terus gua kalau misalnya nyetir, misalnya ke Surabaya gitu ya, atau jarak jauh tol gitu ya, kalau ngantuk gua akan ke rest area dan gua pesen coffee mix, saset itu, satu saset, masukin ke tumbler gitu kalau gua mah ya. Jadi gua bawa tumbler, gua kasih tumblernya, gua bilang, Mbak, tolong airnya banyakin karena suka terlalu manis, airnya banyakin. Dan kasih 2 saset, satu tumbler. Betul, itu pas. Coffee mix 2 tumbler, coffee mix 2 saset, airnya dipenuhin setumbler itu pas. Pas, betul pas banget. Jadi dan kalau sudah di tumbler, tidak ada yang bisa membedakan ini Starling punya atau Starbucks punya. Yang bedanya adalah yang satu 42.000, yang satu 6.000. Yang 6.000 betul. Hanya Tuhan dan tukang dagangnya yang tahu apa kita, yang bayar. Kalau ke kantor bawa Starbucks gitu kan, isinya coffee mix 2. Isinya. Itu sering gue lakukan. Jadi gue bawa tumbler, abis gitu mampir ke Starling, terus variasi aja, tergantung lagi pengen apa. Kadang-kadang coffee mix 2, atau kalau enggak luwak white coffee 2. Satu. Luwak white coffee. Itu juga 2 saset, air dipenuhin, 1 tumbler. Tas itu. Oke. Dan si coffee mix itu rupanya penggemarnya di kalangan orang-orang Jepang, Van. Oh iya? Iya, gue dengar dari temen gue yang kerja di Jika, katanya orang Jepang tuh suka banget sama si coffee mix itu. Menurut gue juga coffee mix itu antara susu sama coklat, sama kopi sama manisnya tuh agak pas gitu loh. Iya. Nggak terlalu manis banget dia agak-agak karameli gitu. Dia agak karameli gitu. Iya. Karameli. Dan menurut gua itu kalau di perjalanan pas tuh saset gitu kan. Gue pernah beli stoplessnya, akhirnya nggak habis-habis juga. Karena kan kalau di perjalanan kita bawa stoplessnya, gimana cara nuangnya kan susah. Iya, bener. Ya udahlah, mendingan beli aja coffee mix gitu, selesai dua saset kan. Iya. Itu makanya Starling yang keliling-keliling itu cocoknya pakai saset ya, simple kan. Di setengah jalan stoknya dia habis, tinggal cari toko terdekat, beli lagi serenceng gitu kan, restock lagi gitu. Iya, dan benar yang lo bilang tadi, dosingnya itu sebenarnya yang penting kan. Betul. Di saset itu, karena gue pernah ngobrol sama salah satu teman kita yang ahli kopi itu, dia bilang gitu, lo mau minum kopi enak yang pasti enak gitu setiap saat, ya udah kopi saset aja. Iya. Karena dia udah dihitung airnya segitu, gulanya segitu, kopinya segitu. Umumnya orang Indonesia suka, udah itu pasti enak. Jadi dia memang sudah didesain untuk enak gitu. Iya, sudah didesain untuk enak, bukan untuk diperdebatkan. Untuk diperdebatkan gitu. Ini minum oke gitu. Oh iya, udah gitu. Oh ya, ada satu jenis snack juga dosing nih masalahnya. Kalau Indomie kan packaging besar gitu kan, lu rebus dulu makannya. Tapi ada satu mie yang dibungkusnya di dalam saset dan tidak pernah melihat air selama siklus hidupnya, yaitu anak mas. Anak mas. Ada yang tahu nggak anak mas? Iya, iya. Terus sekarang dia keluarin lagi tuh, tapi dari Siantar Top. Namanya apa ya? Sejenis-jenis itu juga. Iya, gitu. sejenis mie kremes. Jadi mie-nya bukan buat direbus, tapi dimakan. Untuk gitu, diremes terus dimakan. Diremes terus ada bumbunya, diremes dimakan gitu. Dan gue kaget juga. Gue udah lama banget nggak beli gituan karena
gue udah lama nggak ke kantin sekolah gitu ya. Itu kan belinya di kantin. Dan kalau kalian adalah anak-anak yang kira-kira remajanya di tahun-tahun 80 atau 90-an gitu, seperti kita, lu pasti pernah mengalami suatu masa di mana lu iseng merebus anak mas. Lu pernah? Dan itu nggak enak. Nggak enak. Gue belum pernah tuh ngerebus anak mas. Nggak enak. Udah anak masnya udah bener jadi remes tuh. Jadi remes ya. Nah itu ada PT Siantar Top yang memproduksi mie remes itu, ya. Dan gue amazed loh, karena gue sendiri udah lama nggak beli, karena gue kan jarang ke kantin. Dulu kan belinya di kantin sekolah, gue nggak tahu ya. Nah terus gue dapet gitu, nggak tahu dari siapa yang ngasih atau ada promo dikasih gitu. Ternyata di bungkusnya itu si mie remes ini ya diekspor loh. Oh iya? Iya, Siantar Top itu melakukan ekspor. Jadi kalau didistribusikan di Taiwan, didistribusikan di Jepang, hebat juga ini gitu. Ternyata mie remes di luar negeri banyak suka di Cina. Itu Jadi mereka ekspor ke Cina. Bayangin kita ngimpor segala macam, ini mie remes diekspor ke Cina. Mie sasetan ya. Mie sasetan ya. Yang tidak pernah ketemu air selama hidupnya gitu. Itu satu-satunya mie yang hidrofobik gitu. Betul. Itu kalau menurut gua ya, kita harus cek tuh apakah penemunya di Indonesia atau bukan gitu kan. Kalau mie Nissin yang Indomie yang direbus itu kan penemunya di Jepang. Ya kan. Yang penemu Nissin itu yang dia pengen makan mie yang bisa terus dia goreng dan sebagainya. Tapi mie yang kemudian dimakan gitu aja itu apakah itu Indonesian invention? Kalau iya mesti kita jadikan UNESCO World Heritage nih. Soalnya gue menduga itu dekat hubungannya sama kerupuk, dan kerupuk itu asli Indonesia. Betul, kerupuk itu asli Indonesia dan itu memang snack aja gitu. Tapi bentuknya dari dulu ya mie. Tapi gue nggak tahu anak mas tuh masih ada nggak ya? Masih ya? Perusahaannya masih ada berarti? Gue nggak tahu itu perusahaannya, apakah perusahaan yang sama dengan yang dulu, tapi merek anak mas itu masih ada. Oh, oke. Dan itu makanan ringan kayak di dalam saset itu juga banyak, Van. Toko apa gitu. Jadi mereka kalau gue ke Jambi itu kebetulan ruko sebelah tempat saudara gue itu depo snack. Kita sebutnya ciki-cikian. Suka ada itu tuh yang apa? Kalau oleh-oleh KFC, kalau orang dari Batam atau di mana itu yang coklat bulat-bulat. Iya. Yang pakai rice crispy. Iya. Nah, itu bungkusnya warna emas tuh. Momoji. Enggak bulat, kalau momoji kan panjang. Oh iya. Ini yang bulat gitu. Itu kan sasetan juga ya, satu saset gitu. Gitu. Dan itu industri gede juga loh. Si truk-truk yang ngirim itu bal-balan gitu ya. Semuanya si snack-snack macam-macam yang kecil-kecil itu rencengan semua. Itu kebayang ya kalau satu truk gitu ya. Masuk ke kan penuh tinggi gitu, diikut tutup pakai terpal gitu. Udah gitu masuk jembatan timbang. Ini ada muatannya nggak? Kenapa isinya gas nitrogen? Berat truk sama berat truk kosong sama berat truk isi sama. Karena isinya gas nitrogen. Terus kalau kecelakaan terguling juga bisa meledak. Meledak kecil-kecil kayak kantongnya. Iya. Apalagi ya Van produk yang pakai saset ya? Saus. Oh iya saus. Halo. Ada yang lewat. Saus itu ya, saus KFC. Iya bener. Saus KFC, saus sambal. Iya. Lu ada di mana waktu pertama kali ngelihat sasetnya KFC dan bisa disobek pinggirnya? Oh iya. Dan lu berusaha menyobek itu dan gak sobek-sobek gitu. Iya. Lu ada di mana waktu itu? Dulu kan kalau gua di KFC Dago Bandung. Pertama kali gua mau nyobek itu, ini gimana cara sobeknya gitu. Iya, ada pinggirnya kan? Ada cetukannya gitu ya, tapi terus kadang-kadang cetukannya suka nggak kegunting. Kan? Jadi kita susah bukanya gitu. Terus pernah nggak ada cetukannya, Van? Jadi dipotongnya dari geriginya. Bisa disobek, iya. Masalahnya kita udah keburu makan dulu, baru menyobek itu. Gitu. Jadi licin kan. Iya, dan kalau tangan udah kena ayamnya gitu, lu berusaha menyobek saset saus itu, good luck lah gitu. Iya. Dulu kan zaman-zaman awal ujungnya bergerigi kayak gini nih. Geriginya lebih besar, tapi ujungnya bergerigi jadi bisa disobek. Ini juga sama, pinggirnya bisa disobek nih. Ya bagian ini pinggirnya bisa disobek. Ini ada notch-nya ya? Iya ada notch-nya. Nggak ada, ini mah memang bisa disobek. Oh itu memang yang easy tear bisa gitu disobek. Yang easy tear betul.
macem-macem nih. Kalau yang ini plastik, ini juga kalau yang itu ini ada gampang, kalau itu gampang nyobeknya tuh ada Iya, notch-nya. ini ya, ini Ada cut Dilma. line-nya. Nah, ini ada potongannya juga nih bisa disobek. Tapi ini kertas kayaknya. Ada yang kertas, ada yang plastik. Tapi kalau lu lihat saset-saset produk Jepang ya, itu selalu gampang dibuka loh. So, gampang banget dibukanya gitu. Mereka emang kan katanya konsepnya dibungkus dengan indah, tapi mudah diakses gitu. Jadi pasti nyobeknya tuh gampang. Enggak, asal teknologi easy tear itu juga dari sana. Dari gitu. Jepang ya. Tapi orang Indonesia biasa gitu kalau ditawarin mesin, Pak ini mau yang lebih gampang dibuka atau yang biasa aja? Biasa aja. Orang Indonesia mah udah biasa berjuang. Kan? Salah satu tandanya adalah bahwa hampir di setiap rumah di Indonesia itu punya gunting yang bau bumbu Indomie. Iya, buat ngegunting. Yang Buat biasanya ngegunting. nggak terlalu tajam. Khusus untuk gunting bumbu. Gitu. Tapi ya macam-macam Van sekarang ya. Dan Indonesia nah ada lagi stick kayak gini nih. Ah iya itu. Nah, ini creamer juga. Oh gula sekarang gue pakai yang kayak gini. Kalau gula. Oh iya iya. Sama karena gue kan ya lu tau lah ya kita sebagai orang Sunda itu tidak terlalu suka manis gitu. Iya. Jadi kopi, teh segala macam tuh pakai gula jarang. Iya. Gue nyimpan gula bisa lama sekali baru habis. Jadi daripada itu gula kembali ke wujud asalnya, yaitu gula batu. Iya. Gue pakai gula saset kayak gitu. Dan ini juga baik lagi kalau satu dosis begini tuh pas. Pas. Kalau lu nyendok sendiri suka kebanyakan, suka kurang kan. Kalau ini pas nih segini. Ini kalau ini dari kertas, tapi tetap ada coating plastiknya. Iya, di Karena dalamnya kalau tetap disobek ada plastiknya. ada lengketnya gitu, ada coating plastiknya. Lu pernah pengalaman saset di luar negeri nggak, Van? Saset. Yang lu lihat kok aneh ya kayak ginian di saset gitu. Apa ya? Atau bentuk packaging yang aneh gitu Iya, di sini iya, nggak ada gitu. Apa ya? Nggak kepikir gue, nggak kebayang. Tadi gue langsung kebayangnya teh yang itu, gue pernah nemu teh saset, tapi dia tea bagnya itu yang piramid itu. Betul. Oh iya iya iya. Jadi si saset itu kan gembung gitu gede. Iya. Gue pikir ini teh, tapi kok kan biasanya kalau teh mah kan gini ya, tipis gini Iya. kan. Nanti pas di ini dia kantongnya ya biasa gitu. Kalau itu mah tehnya yang piramid itu. Jadi dia si sasetnya tuh kayak ada lipetannya lagi di sini. Jadi kayak gembung gitu. Itu yang tadi waktu lu tanya gue yang kepikir kayaknya gue jarang lihat yang kayak gitu di Itu sini. di mana? Di Australia ya? Mana ya? Gue lupa. Tapi pernah lihat kayak gitu. Jadi dia gede gitu, kayak gembung gitu. Oh. Kan biasanya teh kan gini, maksudnya gue ini apa gitu kan. Pas dibaca, oh teh kok Earl Grey gitu kan. Terus dibuka itu yang tehnya piramid itu, kantongnya dari kain, kayak kain kasa ya, itu. Tahu, iya, itu iya. kayak gitu. Kayak Iya, gitu. ada nggak ya? Itu aja gue paling rada aneh sih kalau Tapi kalau di Lain-lain. Jerman itu banyak saus-saus yang pakai kemasan odol. oh Di sini nggak ada tuh, cup ya, cup gitu. Jadi ada tutupnya, dibuka, terus kalau kita mau makan tuh diolesin gitu. Biasanya itu saus pedas, namanya estragon namanya. wasabi juga pakai cup sih. Wasabi bukan pakai cup ya, Wasabi tapi yang ada murah. juga misalnya. Wasabi yang murah itu. Iya, wasabi yang murah betul. Tapi ada juga beberapa kondimen yang pakai cup di Indonesia nggak ada ya, cuma odol doang. Iya, yang pakai cup cuma odol doang. Hampir nggak ada produk lain ya. Oh, sama ini kalau saus mah kalau lu beli chicken nuggetnya McD, Iya. itu sausnya kan dia kayak mangkok terus ditutup Oh, pakai iya. itu. Nah, gue pernah lihat beberapa kali itu saus model kayak gitu, tapi dia berbentuk botol. Jadi dia kayak si cupnya itu dibikin bentuk botol gitu, baru ditutup pakai foil, Iya. sobek atasnya, habis gitu diperocot gitu, Oh. diperocot. Tapi dia bentuknya tuh ya model-model kayak botol-botolan lah gitu kecil gitu. Iya, Di iya, Indonesia gue ngelihat kayak gitu adalah obat batuk, Comix. Oh. Comix itu ada yang bentuknya kayak botol-botolan gitu. Jadi kita potek atasnya baru diminum gitu. Bisa dituang. Oh, iya menarik juga ya. Ya di kita saus nggak ada yang dicup sih. Nggak ada. Paling botol ya, botol squeeze gitu. Iya, botol squeeze 270 ml itu yang kecap ya, atau apa yang ada tutupnya merah itu gitu. Jadi Kecap itu ada yang disaset kan? ada kecap ada yang disaset. Kecap ada. Nah, rata-rata sebetulnya jadi ini teman-teman problemnya kecap tradisional
Ya, jadi kecap tradisional Indonesia seperti misalnya cap tawon gitu loh, cap yang kita koleksi keren-kerenan di Jakarta. Itu problem mereka adalah kapasitas produksi mereka tergantung pada bir bintang. Karena botolnya. Iya, karena dia pakai botol bekasannya bir bintang gitu ya. Ini reality yang menyedihkan teman-teman. Padahal itu produk yang kita anggap keren banget khas Indonesia gitu ya. Tapi dia, aduh kalau bintang penjualannya turun kita susah produksi. Kenapa? Botolnya nggak ada. Jadi sebetulnya dan orang kota, orang Jakarta males beli botol kecap tradisional itu adalah karena kemasannya kegedean. Nggak kan, bisa habis. Ya, orang Jakarta kan nggak pakai kecap manis sebanyak itu. Jadi kalau kita mau koleksi selada, kecap-cap blekok, cap apa, 4 tahun bisa nggak bisa habis itu kecap gitu. Nah, sebetulnya harus ada inovasi nih, salah satunya di saset gitu ya. Saset agak gede nggak apa-apa? Kenapa? Saset agak gede nggak apa-apa? Iya, Pouch lah, pouch. Gitu. Ya, pouch atau saset atau misalnya yang bentuk botol itu, ya kan, bentuk botol membuka tutupnya itu kan lucu juga tuh, ya kan, menarik gitu. Jadi sebetulnya kemarin gue baru ada presentasi itu juga, produk Indonesia itu lemahnya di packaging. Produknya bagus, enak, khas gitu ya. Marketnya juga banyak gitu kan, tapi kebanyakan lemahnya di packaging, Pan. Di packaging. Jadi itu yang perlu hati-hati, dan kalau saset begini, solusi lingkungannya apa ya, dikumpulin aja. Ya kan, harus di sort gitu loh sampah kita. Jadi emang ya kita menyelesaikan masalah di masalahnya. Jadi saset ini kan menyelesaikan masalah. Iya. Saset itu menyelesaikan masalah dosing, menyelesaikan masalah packaging. Tapi kemudian dia jadi masalah lain. Cuman kan masalahnya bukan, wah kalau gitu jangan produksi saset. Jangan, kalau kita nggak produksi saset, masalah yang ini nggak kelar. Betul. Jadi saset ini masalahnya apa? Masalahnya buat ke lingkungan adalah dia nggak gampang di recycle. Ya. Berarti nyelesainnya adalah yang ngumpulin gitu. Jangan dibuang. Kan kalau gue masih percaya sama salah satu profesor teman gue yang bilang, katanya sampah itu kan ditanya, menurut Bapak plastik gimana? Dia bilang plastik mah, sampah mah di mana-mana itu bukan masalah selama dia ada di tempat yang benar. Dia tuh jadi masalah karena dia ada di tempat yang tidak seharusnya. Nah kalau plastik kalian kumpulin jadi satu, di recycle gitu, masalah nggak buat sungai? Enggak, yang jadi masalah kalau dia ada di sungai. Betul. Makanya kalau masalah bicara mengenai plastik ya, karena saset kan pasti bicara mengenai plastik. Solusinya itu bukan melarang gitu. Nggak bisa lah lo larang saset. Banyak yang butuh, kita sendiri juga butuh gitu kan. Kalau orang bilang itu menengah ke bawah, enggak. Kita juga kalau minum kopi nggak ada saset, bingung juga gitu kan. Jadi solusinya adalah nggak boleh dilarang, tapi ya kita harus do something gitu. Pertama, kalau mau recycle perginya kemana? Ya. Kedua, sampah tuh harus dipisah. Mau nggak mau. Yang satu plastik, yang satu logam, yang satu waste. Korea aja begitu. Kalau lihat di film-film Korea, gue pikir Jerman, Eropa, oke lah. Korea aja, coba lihat di film Korea. Pasti waktu buang sampah di apartemennya beda. Kantongannya ada satu warna kuning, warna apa, semua tuh begitu ada yang misahnya nggak bener, langsung jadi cerita sinetron gitu kan. Itu menurut gua tuh satu hal yang ya kita harus melakukan itu. Indonesia ini udah mau jadi maju gitu kan. Semua negara maju melakukan itu, ya kita harus melakukan itu gitu. Sampai di source-nya. Sekarang tempat sampahnya udah ada 2, masalahnya truknya cuma 1. Jadi dari 2 tempat sampah itu disatuin. Gitu. Nah kita hayu atuh benahin itunya. Nah soalnya kalau jadi isu lingkungan kan memang rada miris gitu ya ngelihatnya. Soalnya gini, kayak di salah satu media Australia beberapa minggu yang lalu itu dia bilang katanya di salah satu pulau terluarnya Australia itu di pantainya banyak sampah. Habis gitu disorot tuh. Sampahnya itu sampah saset merek Indonesia. Jadi merek dari Indonesia. Terus dia tulis tuh situ Indonesian Trash Sachet gitu. Reaching Australian Shore gitu. Iya memang itu masalah gitu, dan itu kan ya namanya kayak gini kan, kayak tadi lu bilang begitu lu buang yang ini kan langsung kayak ada gitu namanya, oh ini dari hotel apa gitu.
limbah lu tuh nyampe sini gitu. Oh iya, ada identitasnya Ada soalnya. identitasnya kalau di Kalau saset. botol kosong aja nggak ada identitasnya ya. Identitasnya gitu. Bener juga. Jadi rada miris Ngerakin gitu, kalau rada misalnya ngerakin. ada satu ditemukan di Pasifik gitu, pas dilihat, gening ini anak mas, is golden children from Indonesia katanya. Waduh, gawat. Terus yang lebih miris lagi adalah begitu dibaca ini Golden Children 1986 gitu. Ini udah berapa puluh berarti tahun udah nggak terurai kan berarti gitu. Iya kan itu. Ya bener lah teman-teman, mari kita cari solusinya. Gitu. Sementara Sebelum kalau ada di berita. sementara kalau sasetnya mah ya kita tetap pakai lah. Kita tetap pakai lah. Kalau menurut gue salah satu yang sederhana ya meskipun pasti nggak akan banyak yang ngewaro gitu, nggak akan banyak yang peduli adalah menulis di bungkusnya gitu. Kalau Iya, buanglah di tempat, Iya, dibuang paling nggak gini, dibuanglah di tempat sampah gitu. Jangan Iya. dibuang ke jalan gitu. Iya, Karena kan betul. habis di ini terus apalagi kalau kayak ya contohnya ya kayak kalau kita bilang kayak tadi di kolam renang orang pakai shampoo kan kadang suka dibuang aja ke Iya. lantai gitu kemana. Nah ini tuh dibuang di jalan kalau beli kopi sasetan seduh di jalan. Paling enggak ya meskipun gue yakin lah pasti nggak akan banyak yang ngewaro juga tapi minimal itu satu usaha lah gitu. Iya Satu betul. Minimal upaya. itu satu usaha di print di packagingnya betul juga. Buanglah sasetnya di tempatnya. Tempatnya betul. Setuju. Oke, teman-teman ada punya pengalaman apa sama saset? Mungkin pernah nuang desinfektan pembersih tangan ke ayam goreng. Mungkin Tapi pernah begitu ada tadi pengalaman cerita, begitu didengar itu salah satunya saya Pak. karena memang bentuknya mirip sih. Ya bener, nggak ada gambar jeruknya gitu ya. Jadi siapa yang pernah, ayo kita komen, jangan lupa follow dan nyalakan notifikasi. Iya. Biar kalau ada video baru dapat informasinya. Informasinya. Ya. Oke. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita ketemu di Random Jumat episode berikutnya. Bye.